Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita semua akan semakin terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Nah, dalam hal ini berarti apa? Sebelum melakukan sesuatu, pasti sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dan jadi dalam mempertimbangkan itu, begitu engkau sudah memutuskan, ya, maka lakukan itu dengan segenap hatimu. Ini bisa tentang banyak hal, termasuk dalam pekerjaanmu, termasuk di dalam pelayananmu, termasuk di dalam keputusanmu untuk memulai sebuah hubungan, ya, berumah tangga misalnya. Ya, apapun yang sudah engkau putuskan, kerjakan itu dengan segenap hati. Jangan sampai sudah menyatakan ya di tengah jalan jadi ragu-ragu dan akhirnya tidak dengan segenap hati lagi, setengah hati lagi. Nah, hati-hati, yang demikian ini justru tidak mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan katakan, apapun yang kamu perbuat, mungkin yang kau lakukan bukan hal rohani, mungkin yang kau lakukan bukan pelayanan di gereja, mungkin yang kau lakukan hubungannya dengan pekerjaanmu, mungkin berhubungan dengan dunia. Sekalipun demikian, kerjakan itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, artinya apa? Untuk Tuhan kita nggak mungkin main-main kan? Untuk Tuhan kita pasti akan dengan segenap hati, sungguh-sungguh serius. Ya, karena Tuhan Maha melihat apa yang kita kerjakan dilihat Tuhan, sehingga kita tidak akan sembrono dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan. Demikian juga ketika kita melakukan sesuatu untuk mungkin manusia, pekerjaan kita, ya, pimpinan kita, untuk mereka, kita pun harus melakukannya dengan segenap hati, penuh dengan integritas. Wah, ini bahasa keren ya. Jadi supaya apa? Tuhan berkenan. Ingat, Tuhan yang menentukan apa yang menjadi bagian kita sebagai upah. Sekalipun Tuhan pakai pimpinan kita, Tuhan pakai perusahaan di mana kita bekerja, Tuhan pakai mungkin Tuhan kita, majikan kita,
atau siapapun ya orang di atas kita. Tetapi jangan lupa bahwa dari Tuhanlah sesungguhnya apa yang ditentukan sebagai upah itu ditetapkan bagi kita. Ya kalau kita kerjanya sungguh-sungguh, serius, melakukan segala sesuatu dengan maksimal, dengan excellent, dengan semaksimal dan sesempurna mungkin. Sekalipun tidak dilihat, sekalipun teman-teman yang lain kerjanya seenaknya, kita sungguh-sungguh. Saya percaya ya Tuhan akan mempromosikan setiap kita yang sungguh-sungguh. Ya, pekerjaan boleh sama dengan yang lain, tetapi kalau sudah melakukannya dengan penuh integritas, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, maka yang lain mungkin akan dianggap biasa, Anda akan dianggap luar biasa. Dan Tuhan bisa mengangkat engkau karena dirasa bahwa engkau lebih, bahkan melebihi ekspektasi manusia. Dan itu akan membawa kesukaan bagi orang-orang, ya termasuk pimpinan kita, sehingga tidak menutup kemungkinan diangkatlah ya posisi kita. Kenapa? Karena kita dianggap bisa memenuhi target, bahkan melebihi ekspektasi, melebihi yang rata-rata, karena kita melakukan pekerjaan kita dengan segenap hati. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun pekerjaanmu, apapun pelayananmu, apapun yang dipercayakan untuk kau kerjakan, ketika engkau memutuskan, ya aku mau kerjakan ini, kerjakan dengan segenap hati. Jangan di tengah jalan tiba-tiba berubah arah. Jangan di tengah jalan tiba-tiba, awang-awangan, ogah-ogahan. Ayo kerjakan dengan segenap hati, semaksimal mungkin yang kau bisa kerjakan. Dan percayalah, ya Tuhan akan tentukan yang terbaik bagimu. Oh, kalau engkau melakukan melebihi yang lain, maka engkau akan diangkat di atas yang lain. Tuhan yang berperkara. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja memang. Ya, Dia bisa pakai pimpinan kita atau orang-orang di atas kita untuk membuat kita dipromosikan, untuk kita dibawa naik lebih tinggi lagi. Karena kita melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi tugas kita dengan segenap hati, ya, tidak dengan ragu-ragu, tidak dengan ogah-ogahan, tapi dengan sungguh-sungguh dalam hal jasmani, hal rohani, hal apapun itu. Ayo belajar jadi pribadi yang berintegritas dengan setiap tanggung jawab yang diberikan untuk kita kerjakan. Dan percayalah, Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan memberikan apa yang menjadi bagian kita. Ingat, Dia adalah Tuhan dan Tuhan kita. Kita ini hambanya. Karena itu, lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan untuk kita boleh kerjakan. Dan ketika berhasil, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, diingatkan lagi Tuhan, untuk setiap apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Entah itu pelayanan, pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan dengan siapapun Tuhan. Biarlah kami melakukan tanggung jawab kami dengan segenap hati seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukannya demikian, Engkau yang menilai segala sesuatu, bahkan Engkau menetapkan apa yang menjadi bagian kami sebagai upah. Dan tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kami mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan, Engkau adalah Tuhan bagi kami. Kristus Tuhan bagi kami yang melihat apa yang kami kerjakan. Dan biarlah Tuhan kami percayakan hidup kami senantiasa ada dalam perkenan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari kami celaka, mara, bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.